bergairah untuk melaksanakan ibadah haji. Tahun ini kita udah dapat berapa banyak, Bang? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit. Orbit kita kali ini bersama Kanwil dari Kementerian baru. Ya. Walaupun yang kita bicarakan mungkin tahun lalu juga pernah masalah haji. Tapi karena ini Kanwil baru tentu ada hal-hal yang mungkin bisa kita gali. Ya. Karena masyarakat mungkin perlu tahu beberapa hal. Jadi Bang Sitorus saja aku panggil ya. Siap, boleh. Karena kita di sini biasanya Marga yang dipanggil katanya. Jadi Bang Torus, kan sebentar lagi nih haji. Mulai kalau bekerjanya Bang pasti sudah dari mulai kemarin-kemarin. Ya. Tapi yang mulai agak hektiknya mungkin mulai tahun baru ini makin ketat urusan. Sudah mulai. Jadi kondisinya sekarang sampai mana nih Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Orbit. Mantap. Jadi kita ketemu yang kedua ini. Iya. Ya. Jadi bicara tentang Kementerian Haji dan Umroh yang baru ini adalah merupakan semacam keinginan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, ya, yang sejak beberapa periode pencalonan beliau sebenarnya sudah memasukkan Kementerian Haji dan Umroh ini merupakan bagian dari visi misi beliau. Oke. Meskipun kalah ya tahun 2014, 2019 ya. Terus kemudian beliau terpilih ya, akhirnya dibentuklah Kementerian Haji dan Umroh. Tentu saya kira semangat beliau adalah bagaimana haji ini bisa dikelola lebih fokus, lebih serius, dan tentu agar penyelenggaraannya semakin lebih baik lagi, semakin profesional, ya, jemaah merasa aman dan nyaman, kan gitu. Nah, tapi dalam proses pembentukan ini kan ada proses tahapan yang dilalui kemarin sebelum dibentuk Kementerian Haji dan Umroh. Itu kan sudah dibentuk namanya BP Haji, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Inilah sebagai embrionya sebenarnya terbentuknya kementerian ini. Nah, sedangkan begitu terbentuk Kementerian Haji dan Umroh, maka SDM yang digunakan di Kementerian Haji ini, konsep kebijakan yang diambil oleh Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, ya, Pak Dhanil Anjar Simanjuntak, bahwa ini ya sangat dibutuhkan orang-orang yang selama ini sudah bergelut dan paham mengelola penyelenggaraan ibadah haji, yaitu di bidang haji. Kalau di provinsi, kalau di kabupaten kota namanya seksi haji. Jadi ini migrasi seluruhnya dari kementerian yang dari sebelumnya, Kementerian Agama yang ada di bidang PHU namanya, Penyelenggara Haji dan Umroh, maupun dikasih di kabupaten kota. Inilah yang dipindahkan secara migrasi, meskipun bisa orang memilih, ya, opsional. Dia mau ikut ke kementerian yang baru atau tetap tinggal di Kementerian Agama, itu opsional. Tapi alhamdulillah, saya kira dari seluruh pegawai baik yang P3K maupun yang PNS nampaknya tidak ada yang bertahan di Kementerian Agama. Mereka tetap ikut juga berpindah di Kementerian Haji dan Umroh. Bahkan banyak yang dari bidang-bidang lain, ya, apakah bidang pendidikan, bidang urusan agama Islam, ya, itu yang kepingin juga ikut pindah, tetapi belum bisa karena di awal ini adalah prosesnya migrasi dari bidang PHU. Bedol desa haji. Bedol desa istilahnya. Itu yang sering digunakan oleh Pak Wakil, ya kan? Jadi kalau tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan, Bang, ya saya kira memang kan sebenarnya ada dua misi sebenarnya di kementerian baru ini. Pertama itu penyelenggaraan haji harus tetap berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan oleh Arab Saudi, dan kemudian memang nggak bisa kita mengatur waktu lagi karena yang namanya wukuf di Arafah itu ya 9 Zulhijjah. Ya. Nggak bisa kita bilang ini Indonesia atau dikurangi. Iya, nggak bisa bilang Indonesia ini baru terbentuk nih kementeriannya, kami minta nanti hajinya di bulan Muharram lah atau di bulan
Rajab tahun depan, nggak bisa. Tetap tanggal 9 Zulhijjah itu ya wukuf di Arafah. Maka karena ada tenggat waktu yang sudah ditentukan, kita harus terus melaksanakan persiapan-persiapan. Ya sudah dokumen kemarin, ya, kemudian pemeriksaan kesehatan awal namanya mulai dari puskesmas, dan sekarang ini tahapannya adalah tahap pelunasan. Ya, itu kan kelihatannya gampang Ya, karena bedol desa katanya kan. Tapi kan secara administratif tidak segampang itu. Oh iya, itu sangat Karena kertas suratnya pun berbeda, ganti. ya kan? Nah, legalisasinya ini kan tidak serta-merta orang lain bisa mengerti dan paham. Dan mungkin juga Arab Saudinya sendiri juga bingung. Loh, kalian kok punya yang baru lagi? Ya, Gitu ya. kan. Nah, hal itu udah bisa diatasi gitu. Ya, insya Allah lah Bang. Karena memang yang di Kementerian Haji dan Umroh ini di pusat ini berasal dari berbagai macam instansi. Oke. Ya, ada yang dari Kemenq, ada dari Kementerian Hukum, ada dari KPK, ada dari kepolisian yang saya kira sudah punya talenta luar biasa lah ketika membentuk ya struktur organisasi di Kementerian Haji yang baru. Oke. Nah, kita yang di daerah ini ya maka harus menyesuaikan. Yang semula kita ketika menjadi bidang itu hanya mengurusi soal teknis perhajian, ini juga harus lebih keluar dari itu, mengatur soal kepegawaian, keuangan dengan SDM yang sama, kan itu. Makanya yang semula misalnya nggak tahu dia bagaimana mengelola keuangan yang biasanya itu di sekretariat kan atau di kesekjenan, ya ini harus mau tak mau. Kalau tadi subsistem ya. Tadi udah full subsistem. Nah, ini sekarang sudah full system. Oke. Nah, tetapi ya ini kan sesuatu yang bisa dipelajari gitu ya. Kemudian support dari pusat juga bagaimana mereka berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan bahwa untuk hal-hal ini diberikan kemudahan bagi yang belum punya sertifikat, nanti akan diberi waktu untuk bisa semacam BIMTEK gitu ya, untuk pelatihan-pelatihan. Di Sumut kita udah siap, Bang? Sudah siap. Kakanwilnya udah, Sudah abang, kan? Nah, Terus ada. perangkat ke bawah udah? Ada. Jadi ada 2 tipologi, Bang. Oke. Kalau tingkat provinsi, tipologi A dan tipologi B. Oke. Tipologi A itu dia kepala kanwil 1, kepala bagian tata usaha 1, 2 kepala bidang. Oke. Ya, bidang pelayanan bina haji dan umroh. Oke. Kemudian yang kedua bidang pelayanan dan pengembangan ekosistem haji dan umroh. Jadi ada 2 bidang. Tapi kalau yang tipologi B, dia hanya 1 bidang saja. Haji dan umroh aja. Haji dan umroh semua dengan ekosistem ekonomi hajinya. Jadi ini yang baru ini ya ada pengembangan ekosistem ekonomi haji. Ya. Mungkin untuk kalau dulu ada keluarga haji yang pulang haji segala macam, itu kan ada kelompok-kelompok segala macam yang akan juga diakomodir. Itu di ekosistem? Ya, sebenarnya ekosistem ekonomi haji ini kan bagaimana sebenarnya pemerintah melihat haji ini tidak persoalan ritual saja. Ya. Makanya ini misi yang dikembangkan kan visinya adalah sukses haji. Sukses ritual, ibadah hajinya sukses, kemudian yang kedua sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji. Ini sangat luar biasa, Bang. Jangankan dana yang dikelola oleh pemerintah terhadap jemaah kita yang berhaji, di luar itu saja ketika sebelum terjadi proses haji di Arab Saudi, keluarga-keluarga yang Bang sebut tadi misalnya mengadakan kegiatan syukuran, ya kan, walimatus safar. Bayangkan kalau ada 8.000 jemaah haji di Sumatera Utara, itu rata-rata semua buat acara syukuran. Berapa ekor ayam, lembu yang segala macam, daging yang apa, bumbu yang kemudian macam-macam anulah. Ya, aja teratak juga akhirnya digunakan sebagai acara. Belum lagi ustadz juga kan ceramah dapat honor dan sebagainya. Jadi saya kira ekosistem ekonominya sangat luar biasa. Ya, belum lagi kita cerita soal pemanfaatan asrama haji. Oke. Ya kan, itu bisa dikembangkan menjadi suatu yang mendatangkan nilai ekonomis. Oke. Bukan hanya di musim haji aja. Bukan hanya di musim haji. Memang selama ini kalau kita perhatikan asrama haji itu buat apa? Masa cuman kerja sebulan dalam setahun gitu kan. Tapi ternyata dengan ekosistem itu bisa dikelola. Harus kembangkan. Okay. Yang kedua adalah itu, misalnya bagaimana bumbu-bumbu, ya ini kan kita sudah buat kampung haji, Pak Presiden sudah buat kampung haji di Makkah sana kan. Bagaimana bumbu-bumbu khas Sumatera Utara misalnya, seperti bumbu
apa namanya, gulai lemak Melayu, kemudian pokoknya makanan khas Sumatera Utara lah. Siapa tahu bisa holat pula sampai sana. Holat juga bisa sampai sana. Kan ini apa ya, apa namanya, mengembangkan UMKM kita. Ya. Banyaklah perspektif. Itu dalam yang ekosistem tadi, gitu Ya. kan, Bang. Dan memang ditambah lagi dengan beberapa kemajuan yang sudah dilakukan pemerintah, termasuk kampung haji tadi. Ini kan membuat masyarakat kita semakin bergairah untuk Ya. melaksanakan ibadah haji. Tahun ini kita udah dapat berapa banyak, Bang? Jadi memang tahun ini kita hanya mendapat 5.913 kuota jemaah kita. Sumut. Oke. Yang tahun lalu sebelumnya, bahkan tahun-tahun sebelumnya itu sekitar 8.323. Banyak sekali turunnya. Ya, sebenarnya turun ini karena perubahan skema, Oke. ya, penentuan kuota. Kalau yang sebelumnya berbasis kepada jumlah penduduk Muslim dan pertimbangan lainnya, gitu ya. Dan sekarang murni berdasarkan waiting list, daftar tunggu. Kalau kulihat Gitu. agak ngeri juga, Bang. Ya, secara nasional lebih 5 juta waiting list. Iya, nah, Ya kan? itu ya betul. Kalau kita anggap dengan kota-kota sebelumnya 220-an, 221.000. 220.000 kuota. Berapa lama lagi tuh ya? Wah, itu nggak bisa kebayang. Begitu. Kurasa lebih dari 15 tahun juga Ya. mungkin kan. Apalagi sekarang diturunkan lagi dengan 3.000 loh, Bang. Enggak, jadi begini Bang. Memang itu yang terdampak tidak semua. Oke. Hanya yang paling besar itu Jawa Barat, baru yang kedua Sumatera Utara. Oke. Tetapi di daerah lain, ini sebenarnya, karena kan perspektifnya kan rasa keadilan ya. Oke. Orang mendaftar haji pada saat yang sama, tetapi kenapa berangkatnya bisa berbeda? Kan tidak adil. Ya. Itulah kalau dari sisi keadilan. Harusnya saya yang hari ini mendaftar di Medan jam 3 sore hari Kamis dengan abang yang mendaftar misalnya di Makassar, kan begitu. Jam yang sama, hari yang sama, harusnya kan berangkatnya sama. Logikanya Kan begitu. Logikanya begitu. Tapi kan yang selama yang terjadi tidak. Oke. Kita di Sumut ini 20 tahun menunggu, sementara di sana 40 tahun. Oh. Jadi lebih ke arah situ ya? Ya, gitu. Oke. Jadi rasa keadilan bagi jemaah kita. Kenapa bisa terjadi? Karena pada waktu yang digunakan adalah dibagi dengan jumlah penduduk Muslim. Kita kalau dibagi dengan jumlah penduduk Muslim kita mungkin masih di angka 8 ribuan. Tetapi kan tidak adil. Orang yang berangkat haji, tapi pembandingnya itu orang yang bukan mau mendaftar haji. Ya. Tapi orang yang dia beragama Islam, padahal Sumatera Utara banyak penduduk Muslim, tapi banyak yang tidak mendaftar. Karena kemampuan haji ini kan masalahnya kemampuan. Masalah kemampuan, Bukan masalah wajib mutlak. Nah itu masalahnya. Sementara di Jawa Timur, di daerah Sulawesi Selatan, semangat berhajinya tinggi dengan kemampuan yang mungkin pas-pasan, tapi lebih banyak mereka yang mendaftar dibandingkan di kita yang mungkin sudah lebih mapan ekonominya masih menunggu. Kan faktanya sekarang kuota kita turun. Ya, Ya. gitu. Awam nih, Bang. Ya. Ini di mata awam. Dalam konteks sesuai waktu masa tunggu sama se-Indonesia, 26 tahun. Betul. Ini kan hitungannya di mata awam. nih. Iya, iya. Ada gejolak nggak, Bang? Nah, kemarin sebenarnya ada sedikit gejolak dan kegalauan ya dari jemaah kita. Tapi bukan persoalan ininya. Persoalan kenapa harus tahun ini diterapkan gitu ya, harus diterapkan tahun ini sementara mereka sudah mengikuti manasik, sudah bersiap-siap, sudah menabung sedemikian rupa gitu ya, karena mereka sudah tahu dari beberapa waktu yang lama mereka akan berangkat tahun ini gitu. Tetapi itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena yang kita sudah sampaikan ke jemaah yang akan calon berangkat itu yang terpangkas sekitar 2.400 itu masuk juga tahun ini gitu. Karena memang setiap tahunnya sebenarnya dari 8.323 kuota kita pasti ada hampir mencapai 3.000 yang menunda, tidak berangkat. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu sudah bisa kita sampaikan ke masyarakat, kita yakin kepada jemaah, jangan khawatir, insya Allah Ibu juga akan tetap berangkat tahun ini. Nah, itu saja sih sebenarnya. Tapi pada umumnya mereka bisa menerima ya skema yang dibuat ini memang ya betul-betul memberikan rasa keadilan. Memang kadang-kadang kalau dipikir-pikir haji ini nggak bisa dihitung matematik. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, karena seperti yang Bang bilang tadi, 8.000 kita punya kuota. Ternyata
ada 3.000-an juga yang akhirnya hampir setiap tahun yang nggak bisa berangkat, tidak jadi berangkat terus segala macam lah. Betul. Dengan berbagai macam kondisi lah. Dan pada akhirnya walaupun 5.000 ya masuk semua. akan jalan dengan apa yang menarik juga sih. Kementerian baru, cara baru, tapi hitungannya masih bisa lah. Hitungannya masih bisa dengan hitungan yang relevan lah ya. Relevan dan insya Allah tidak begitu membuat jemaah kita merasa merasa kecewa gitu. Okay. Nah, cuman saudara-saudara kita yang ada di beberapa tempat itu banyak juga yang lebih mengalami suasana kebatinan yang agak menyedihkan karena memang kalau kita kan memang selama ini kuotanya itu berbasis provinsi. Ya. Sementara ada beberapa provinsi yang lain berbasis kabupaten. Ya. Nah, begitu diterapkan skema waiting list ini, ada satu kabupaten yang tidak memberangkatkan satupun jemaahnya. Ya. Gitu. Karena kenapa? Bervariasi. Bervariasi. Kita, ya memang. Bisa saja tahun ini misalnya orang Medan itu banyak yang mendaftar, sementara orang dari tebing tidak ada yang mendaftar. Kan itu. Ya, kalau kayak itu tebing agak terlalu absurd kita bandingkannya. Kalau misal kita bilang dari Samosir. Nah, dari Samosir kan secara prinsip dia kan bagian dari kuota yang 5.000. Iya, tetapi dia tidak mungkin tidak banyak mempunyai jamaah di situ. Jemaah sedikit gitu. Menarik sih itu. Ya, jadi kalau kita sih tidak begitu terdampak. Yang terdampak itu yang kalau Jawa Barat segala macam tuh terasa itu. Terasa. Dan bahkan ada satu provinsi ya yang misalnya 8 kabupaten kota, ternyata tahun ini yang memberangkatkan hanya 2 kabupaten kota. Ada 6 kabupaten kota yang tidak memberangkatkan. Kita akan sampai ke masalah itu nanti, Bang. Tapi ada satu yang menarik kemarin. Apa itu sudah selesai atau belum? Aku rasa aku perlu juga konfirmasi sama Bang. Masalah kesehatan harus istitoah. Itu kemarin sempat kalau kita lihat di medsos sempat agak bergejolak sedikit. Karena kalau istitoahnya nggak selesai, mereka nggak bisa bayar. Iya, betul. Mereka punya duit, mereka segala macam, mereka udah terdaftar segala macam, waiting listnya udah masuk. Malah ada yang nyebut rukun haji nambah, ya kan? Satu lagi yaitu istitoah itu. Malah jadi rukun ya. Padahal kan cuma syarat mendaftar biasa, administratif biasa. Nah, kondisi itu sekarang di Sumut udah clear atau bagaimana, Bang? Clear. Jadi begini, Bang. Arab Saudi melakukan evaluasi pada tahun lalu tahun kemarin pelaksanaan kenapa banyak jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi itu 50% itu asalnya dari Indonesia. Misalnya ada 100 jemaah haji yang meninggal seluruh dunia yang ada di Arab Saudi ketika musim haji itu 50 orang itu orang Indonesia. Persentase terbesar Indonesia. Berarti ada sesuatu dengan Apakah screening kesehatannya tidak ketat? Atau mungkin waktu mereka berada di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah, mereka tidak berobat di rumah sakit. Kemungkinan itu ada di kedua-duanya. Konon sekarang kondisi yang akan kita hadapi di musim haji mendatang panas. Pokoknya ya di mana penyakit-penyakit yang bawaan bisa muncul dan berdampak negatif kan. Jadi oleh karena itu Arab Saudi tegas saat ini. Kalau memang tidak sesuai dengan standar kesehatan yang ditentukan oleh Arab Saudi, meskipun sudah sampai ke Arab Saudi di Jeddah, mereka akan kembalikan ke tanah air. Sampai begitu sikap Arab Saudi. Jadi mereka cek ulang di sana. Itu di calon jamaah kita bagaimana, Pak? Sudah kita sampaikan. Maka mereka harus terima dengan sekarang yang terjadi ini, mereka secara ketat diperiksa. Dan ketika mereka ditolak saat ini, ada penolakan lagi dari mereka? Ya mereka paling kalau memang sakitnya misalnya gulanya stadium 4 lah ya, sudah tinggi gitu kan. Mereka paksain enggak, aku pokoknya mau lah. Meninggal di sana pun enggak masalah. Karena itu salah satu bagian dari orang tua kita yang diinginkan ketika doktrinnya lah gitu ya. Nah, jadi begitu. Tapi kan ini kan karena kebijakan Arab Saudi tidak membolehkan, nanti dipaksakan mereka dengan kondisi seperti itu berangkat dari Indonesia sampai ke Jeddah dikembalikan, kan sia-sia. Kan itu. Nah, itulah maka sekarang pemerintah ketat dari segi kesehatan supaya jemaah kita ini yang berangkat ini betul-betul tidak ada yang punya penyakit-penyakit yang dilarang oleh Arab Saudi. Nah, karena itu proses
Kan ini kan harus diperiksa Bang, dari puskesmas, kemudian nanti MCU-nya di rumah sakit yang ditunjuk, mereka akan ditentukan di situ apakah dia istitoah atau tidak. Kalau istitoah maka akan dikeluarkanlah surat istitoahnya. Oke. 1 kali 24 jam akan diakses melalui puskes haji yang ada di pusat. Begitu dinyatakan oke, secara online dia akan masuk ke bank. Oke. Nah itu, begitu jemaah datang ke sana setelah diperiksa kesehatannya, dapat surat istitoahnya, dia akan ke bank. Dan di bank sudah terkoneksi bahwa yang bersangkutan bisa melunasi. Kalau tidak, dia nggak bisa melunasi. Di Sumut kapan itu terakhir? Sudah selesai. Udah selesai. Dan insya Allah ini kemarin soal istitoah sudah hampir selesai, clear, dan besok sudah pelunasan tahap akhir ya. Dan saat ini sudah mencapai 100,12%. Oh, Ya, 100,12%. kok bisa lebih banyak, Bang? Ya, karena tadi itu kan kita menyiapkan skema cadangan. Oke. Ada jemaah cadangan yang siap membayar ya, dan kalau memang ada peluang nanti misalnya ada yang membatalkan keberangkatan, bisa karena sakit, bisa karena sebab lain ya. Detik-detik mau keberangkatan itu kadang-kadang ada yang begitu. Ya, memang kondisinya sekarang serba banyak kemungkinan. Banyak Apalagi kemungkinan. belakangan ini kita baru saja terkena cobaan, Ya, musibah. musibah banjir bandang segala macam. Nah, itu ada hal-hal yang bisa disesuaikan kembali nggak, Bang? Terutama dengan kabupaten-kabupaten yang terdampak bencana. Ya sebenarnya kalau kita di Sumatera Utara, kami sudah melakukan semacam klarifikasi dengan kabupaten kota gitu ya. Tidak banyak yang terdampak secara langsung. Oke. Ya, tapi mungkin keluarganya mungkin ada yang terdampak. Apakah dengan itu dia karena tidak ingin membantu saudaranya sehingga dia menunda keberangkatannya? Saya kira itu tidak begitu banyak. Oke. Ya. Tapi mudah-mudahan lah, dan kalau dalam yang kita cek nggak ada yang menjadi korban lah calon jemaah haji kita yang akan berangkat Jadi pada tahun ini. semua masih dalam kontrol dan clear, termasuk pembayaran dan segala macam. Nah, tapi nanti kan ketika mau pemberangkatan itu kan ada yang sakit, ada yang mungkin ada urusan lain, macam-macam lah ya kepentingannya gitu. Nah, balik ke ketatnya Arab akan hal ini dan ada kontradiksi yang agak berat dengan kebijakan atau harapan masyarakat kita, bahkan juga pemerintah kita, di mana ada pernyataan haji yang ramah lansia. Gitu. Nah, ini kan agak kontradiktif dan bagaimana kita menyikapi hal itu? Ya, kemarin sempat ada wacana ya Arab Saudi itu membatasi usia keberangkatan. Iya. Ya, bahwa jemaah Indonesia itu misalnya dibatasi 65 tahun maksimal. Oke. Yang sudah lewat itu tidak boleh berangkat haji lagi gitu. Tetapi pemerintah pada waktu itu ya meyakinkan bahwa soal istitoah itu bukan soal usia. Bahkan ada orang yang umur 40 tahun, 50 tahun ya punya penyakit komorbid yang luar biasa, penyakit jantung, penyakit paru kan gitu. Sementara ada yang 80 tahun sehat. Iya. Gitu. Jadi akhirnya indikator yang digunakan bukan usia, tapi istitoah tadi itu. Jadi kemampuan secara fisik dan finansialnya clear. Clear, gitu. Artinya memang diperiksa secara ketat. Soalnya kan gini, Bang. Ada orang yang memang menabung dia dari umur 50 tahun. Ya. Nah, ternyata dia baru bisa sanggup di umur 70 tahun. Itulah tantangan kita, Bang. Tantangan kita ketika menyampaikan bahwa ya lansia ini gitu ya. Lansia ini ketika akan dibatasi kesempatannya untuk berangkat, mereka kan bilang waktu saya mendaftar itu kan usia saya masih muda. Ya. Masih umur 50 tahun, 40 tahun. Dan itu fase yang memang orang sudah mulai mapan ya secara ekonomi gitu kan. Nah, karena menunggu 20 tahun lah misalnya saya menjadi lansia kan itu. Kenapa ketika sudah sampai kenapa nggak ketika saya daftar itu kalian kasih nomor atau segala macam gitu kan itu kan. Nah, jadi kenapa pada waktunya saya mau berangkat? Karena alasan memang ya namanya usia sudah lanjut, kondisi fisiknya sudah mulai menurun kesehatannya, tidak diberangkatkan. Gitu. Nah, maka kita meyakinkan bahwa haji ini adalah ibadah wajib tapi bersyarat. Syarat itu adalah manis tatoktum ilahi sabila. Ya, bagi orang yang sanggup untuk melaksanakan perjalanan. Kalau sudah tidak sanggup dia baik secara fisik, kesehatan, maka gugurlah kewajiban haji itu. Nah, kan itu. Batasan yang kita punya sekarang ada nggak usia, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuman sekarang kita memberikan prioritas bagi lansia.
itu lebih kurang 5% kalau nggak salah saya. Oh, sekarang 5%. Ada 5%. Oke. Secara nasional lebih kurang ada 11.000 ya prioritas lansia. Dari Sumut kita? Sumut kita dapat sekitar 300 ya, 290 sekian ya. Dan itu dilihat dari sisi usia. Jadi memang usia tertinggi jemaah haji Indonesia itu, misalnya di Jakarta ada yang umur 100 tahun, 97 tahun gitu ya. Maka itulah akan diurut sesuai dengan usianya. Nah, Sumatera Utara sampai saat ini batas minimal yang dapat prioritas itu 80 tahun. 80 tahun ada di rombongan kita nanti. Ada. Itulah dapat 293 itu yang minimal itu masih di 80 tahun. Jadi kalau ada yang saya sudah 75 tahun udah merasa lansia, ternyata masih banyak lagi lansia-lansia yang di atas lagi. Iya. Nah, yang mendapat prioritas keberangkatan. 300-an ya, Pak? Ya, sekitar 300. Tapi tepatnya sekitar 258. Ya, boleh lah. Kalau kayak gitu. Soalnya kan... Dan mereka boleh mengambil pendamping, Pak. Oh, mereka boleh. Boleh Nah, ini kan mengambil jadi pendamping. kuota sendiri nih, Bang. Iya, gitu. Nah, Itu dihitung, pendampingnya itu dihitung sebagai kuota dari 5% atau... enggak. Dia ikut menggabungkan ke yang 5% itu. Oke. Jadi Gitu. yang pendamping ini masuk ke yang 5%? Enggak. Yang 5% itu sudah, misalnya 298, kalau seandainya, misalnya semua pakai pendamping, berarti akan ada lagi jemaah 258 lagi ke sekitar 580 sekian lah itu. total 56. semua kan? Ya, itulah. Artinya bisa mengalami penambahan 100%. Tapi kan tidak semua. Oke. Kan itu. Tapi syaratnya kan nggak ada syaratnya. Oh, ya. Ya, pendamping lansia itu harus jemaah yang orang yang sudah mendaftar. Oh, Minimal 5 tahun. oke. Nah, itu dia. Dan keluarga Dan dia keluarganya. atau... Oke. Keluarganya, tidak boleh orang lain. Jadi secara prinsip kita udah nggak ada masalah untuk keberangkatan calon haji kita. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah. Mudah-mudahan. Prasarana kita cukup? Ya, pokoknya kalau yang untuk di Indonesia embarkasi sudah bersiap, ya transportasi ya Pak Menteri sudah melakukan kontrak dengan Garuda dan Saudi Airlines. Kemudian kontrak-kontrak layanan juga di Mekah sana, hotel, transportasi, untuk konsumsi itu sudah semua diselesaikan. Insya Allah kemudian kontrak untuk masyair itu juga harus bayar, Bang. Ya. Kita di Arafah, Mina dan Musdalifah itu dibayar gitu. Jadi clear ya, Bang? Clear, insya Allah Nggak mudah-mudahan. akan ada cerita orang menunggu bus kayak tahun-tahun yang lalu. Nah, itu yang saya perlu jelaskan juga. Ya, bukan berarti kita maksudnya menghindar dari tanggung jawab ya. Tapi memang problematika bus transportasi di Arafah, Musdalifah, Mina ini karena memang pada saat itu kan semua jemaah haji itu Di sana tumplek di sana semua. Kalau misalnya asumsinya 2 juta jemaah haji, itulah di sana semua. Dengan kondisi tempat yang begitu bahkan makin sempit karena dibangun sekarang ya semacam toilet-toilet yang ada di Musdalifah gitu ya. Nah, untuk pergerakan bus dengan bus sejumlah 2 juta jemaah itu yang mau diangkut itu mengalami kredit. Jadi bukan karena nggak ada busnya sebenarnya, tapi bus itu memang karena terlalu banyak padat macet sehingga perputarannya terganggu. Nah, maka banyak yang mengambil inisiatif berjalan kaki. Kereta belum. Kalau kereta belum ada. Yang ada itu kereta kan Makkah Madinah. Oh iya. Gitu kan. Ke Arafah belum ya? Belum. Jadi itu memang masih itulah. Jadi memang kalau persoalan apakah nanti ke depan ini kredit bus ini apa macam itu ya mungkin akan ada mitigasi ya. Mungkin akan ada mitigasi. Ini kan menjadi pengalaman soal tata kelola dan sebagainya ya. Tapi saya kira memang selalu problemnya adalah di masyair. Oke. Gitu. Jadi problem utama itu secara teori, secara praktis akan kita selesaikan dengan seksama dan baik. Ya, insya Allah lah. Soalnya kan makan juga segala macam di situnya bermasalah. Oh iya, ya. 3 itu ya makan, tempat, transportasi. Gitu. Nah, panggilan Abang, kalau masih terjadi keraguan bagi masyarakat kita di Sumut, terutama berkaitan dengan pengalihan dari Kemenak menjadi Kanwil Haji, apa? Biar mereka nggak bingung lagi, nggak bertanya-tanya lagi, jadi nggak pergi lagi ke Jalan Binjai, tetapi dia pergi ke asrama haji. Iya, saya kira tidak banyak lah yang masyarakat yang
bingung gitu ya, karena memang kan sebenarnya layanan itu berada di kabupaten kota. Oke. Kita kan di provinsi ini layanan lanjutan ya. Ya. Sebagai apakah Ya, kalaupun ada cuma Medan. Medan gitu ya. Tapi ya saya kira sudah banyak dan kami melakukan beberapa upaya ya, mengundang berbagai ormas, KBIH, instansi ya, kita undang, kita buat acara di asrama haji, mengenalkan di sinilah sekarang operasional kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh. Oke. Jadi saya kira orang sudah banyak yang tahu lah. Oke. Mudah-mudahan nggak ada persoalan, tidak Terus ada hal yang lain nggak bisa dipindahkan dengan sesama dan bagus Bang ya. Bagus. Kayak siskohat segala macam. Sudah. Dan urusan kesehatan segala macam di asrama haji udah lengkap. Sudah. Jadi tidak ada terhambat lah, dari sisi itu tidak ada terhambat. Paling pun kami menyediakan fasilitas kantor yang mungkin perlu ke depan perlu anggaran yang lebih besar. Namanya kantor baru. Ya. Kita pun kalau pindah rumah baru ya pastilah banyak. Belum semua lengkap. Kadang piring ada, gelas nggak ada. Masa kita harus minum di piring kan enggak? Ya, itu pelan-pelan, bertahap kita tata. Tapi yang penting secara prinsip sudah memenuhi lah. Oke. Jadi untuk tahun ini kita ready. Insya Allah ready 100%, siap. Dan kita siap bertempur. Ya, siap melayani. Siap melayani tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah, mudah-mudahan. Nah, soalnya memang karena kadang-kadang pindah rumah baru itu kan banyak hal yang tertinggal. Ya. Kita cuma untuk memastikan itu. Ya, maka saya pun bilang sama seluruh pegawai kita, bekerjanya pun kolaboratif ya, jangan berdasarkan tupoksi. Saya kan bagian ini, saya kan bagian ini. Jangan, karena kita masih keterbatasan SDM, semua kita kerjakan bersama-sama di atas tanggung jawab tugas pokok kita. Jadi satu badan bergerak untuk melayani seluruhnya. Oke Bang, makasih banyak. Terima kasih Bang atas kalau kesempatannya. Kita bicara haji, banyak hal nanti juga bisa akan kami pertanyakan ketika proses sudah berjalan lebih ke arah yang Insya Allah mudah-mudahan ya, komitmen dan juga semangat Pak Presiden juga luar biasa. Ini kalau memang tidak maunya Pak Presiden, Bang, saya kira proses pembentukan sebuah kementerian itu kan agak lama ya. Ya, yang pasti ini uji coba sekaligus tantangan. Karena apapun yang Abang jalankan betul akan dipakai, salah akan diperbaiki. Ya, itulah perintis namanya. Semua lebih nampak hitam dan putihnya. Insya Allah. Oke, kami sudah bicarakan. Mudah-mudahan tahun ini tamu-tamu Allah bisa dilayani oleh Kanwil Kementerian Haji Indonesia Sumatera Utara. Dan kita berharap mulai tahun ini layanan untuk tamu-tamu Allah ini jauh lebih baik dan membuat semangat calon haji meningkat dan pulang lebih banyak yang mabrur. Mabrur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.